Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang tidak hadir? Siapa? Sudah kabarnya itu sakit? Apa? Sudah. Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia yang ada di halaman 129. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya? Tentang ilmu? Apa lagi? Nah, yang betul kalau saya tidak salah. Lagi itu? Ya? Sejarah. Terus apa lagi? Kosakata baru, akan dikerjakan kelompok-kelompok hari. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita mau capai. Yang pertama, siswa mampu memahami aturan penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan tujuan pertama. Tujuan yang kedua, siswa mampu menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital dengan benar. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan huruf kapital dalam suatu teks. Berarti kalau kita melihat teks dan ada penggunaan huruf kapital di situ salah, kita dapat melihat bahwa ini penulisannya salah. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran, dipimpin dulu oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, segala belajar berkat kami akan belajar dari nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Perkenalkan saya speaking dulu. Sini. Briefing masih kayak minggu lalu. Gimana? Batuk, gunting, kertas. Jadi apa? Batuk, gunting, batuk. Terus kertas, batuk, kertas. Hampir lupa ini. Batuk, gunting. Penggunaan huruf kapital dalam sebuah wacana. Jadi penggunaan huruf kapital itu tidak sembarang digunakan. Tapi ada hal-hal tertentu di mana di situ digunakan yang namanya huruf kapital. Ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran, saya akan bagi dua kelompok dulu. Bisa? Bagi dua kelompok. Bisa lihat? Kita perhatikan. Di sini ada bantuan media, di mana kita bisa memahami tentang penggunaan huruf kapital.
Kedengaran? Ya, perhatikan. Kedengaran? Ya apa-apa, satu deh. Nomor satu dulu. Ya. Terima kasih. Betul? Jadi kita semua sudah melihat video tadi. Apa yang bisa diketahui dari video yang kita putar tadi? Tentang penggunaan huruf kapital. Dijelaskan bahwa penggunaan huruf kapital yang pertama ketika kita menulis sebuah kalimat. Misalnya, contoh apa? Kalimat ya, misalnya mereka harus kapital ini. Mereka memanjat misalnya ke pohon.
Jadi ini karena satu kalimat, maka penggunaan huruf kapital di situ harus di huruf pertama di awal kalimat itu. Ya. Siapa yang bisa gambarkan lagi satu contoh penggunaan huruf kapital dalam satu kalimat? Ya, ya, terus saja. Ya, ya. Misalnya, ya, ya. Kedengaran. Ya. Apa lagi? Seperti dalam buku, mari menuju ke ruang utama. Mari. Ini harus kapital juga. Mari kita menuju ke ruang utama. Jadi penggunaan huruf kapital dalam setiap memulai kalimat itu bisa lihat pada kolom pertama di buku halaman 129. Di situ dicontohkan juga mari menuju ke ruang utama. Di mana letak toko itu? Nah, jadi tidak dibatasi. Entah itu pertanyaan, apakah itu kalimat pertanyaan atau kalimat perintah atau kalimat biasa saja seperti ini, semua menggunakan huruf kapital pada setiap awal kalimatnya. Paham? Kemudian seperti ada juga dipilih tadi, huruf pertama unsur nama orang. Huruf pertama harus juga kapital. Jika kita menuliskan unsur nama orang, misalnya apa? Yang diikuti nama orang. Contohnya siapa? Hasan misalnya, Dr. Anus Hasan. Ini nama dia apa? D-nya harus kapital dan nama orangnya juga otomatis kapital. Terus huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan ada teks itu, misalnya dalam kata pengantar setiap buku, di situ biasa dituliskan Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap huruf pertama harus kapital karena ini menyangkut unsur nama Tuhan. Ya. Demikian juga dalam nama agama. Apa nama agama? Ya, Kristen satu. Apa lagi? Buddha. Apa lagi? Ya, Konghucu. Apa lagi? Islam. Hindu.
Lagi? Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Kristen, Buddha, Konghucu, Islam, Hindu, Katolik ini mengapa digunakan huruf kapital di awalnya? Karena nama agama. Sama halnya dengan penggunaan huruf kapital pada setiap kitab suci, ya. Kitab suci untuk Kristen, Alkitab. Terus Islam, ya, Al-Quran. Pada nama suku, juga bahasa, ya, tadi bahasa, ya, bahasa Bambang. Bahasa bahasa Mamasa. Banyak sekali, sudah dipaham untuk penggunaan bahasa. Kemudian berikutnya huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari besar atau hari raya. Jadi misalnya dituliskan sebuah surat, Bambang Buddha, hari Kamis 13 Juli 1880. Mengapa bisa tulis? Tanggal lahir. Jadi penggunaan di sini ini harus kapital, ini juga harus kapital. Nama tempat juga tadi, lokasi geografis adalah di Bambang Buddha. Itu. Ya, kita masuk. Sudah disinggung tadi tentang penggunaan pertama kapital pada nama geografi. Saya terangkan, di sini ada lembar diskusi saya siapkan, dikerjakan. Jadi di situ kita menuliskan contoh penggunaan huruf kapital pada masing-masing kolom. Baik, kita tuliskan satu contoh. Misalnya untuk kolom pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Jadi seperti apa contoh dari penggunaan huruf pertama di awal kalimat tersebut? Tidak apa-apa biar dua. Kalau misalnya muat masuk, ya kalau satu yang muat ya bisa, karena ada juga kalimat yang panjang, jadi kalau tidak muat ya satu saja. Bisa dikerjakan? Luar biasa. Ya, didiskusikan termasuk kita tentukan nanti siapa nanti yang menjadi pembicaranya, kalau dipresentasikan kita tentukan
Dalam diskusi kelompok itu kita kerjasama, ya. Kita kerjasama, ya tidak usah saling menyemuan, ya. Ya, jadi pemikiran kita dituangkan masuk di sini semua, didiskusikan. Ya. Kalau misalnya ada dua, iya dua. Bicara diskusi. Jadi teman-teman, seperti masukannya ini. Sudah keras, ya. Sesuai kemampuan tidak terlatih. Menurut saya teman-teman begini. Gimana teman-teman lagi? Mungkin sudah begini. Jadi untuk huruf kapitalnya nanti diingkari, setiap huruf kapitalnya di mana-mana, sepertinya, Jadi sekalipun penulisan di situ mungkin yang agak kecil, tidak ketika diingkari, berarti kita menjadi lebih bahwa ini saya sebut sebagai huruf kapital. Ya, 5 menit lagi. Ya, tulis yang gampang saja dulu, yang susah-susahnya dirembukan, Gerak ini sebenarnya suka. Pagi gerak juga, kali gerak juga, dokter gerak.
Huruf pertama di awal kalimat. Tu, jagalah dia sama dengan huruf besar, kebersihan huruf kita. 2. Mereka M sama dengan huruf besar, mencuri mangga di rumah. Huruf pertama di awal DR, Jadi kalian semua sudah tahu bahwa setiap bangunan itu besar besar kapital kapital. Jadi melalui diskusi hari ini sepertinya pengalaman kita tentang hubungan kapital sudah sangat memuaskan. Namun sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada sedikit pertanyaan. Pelajaran apa yang bisa menjadi abu dalam pelajaran saat ini? Ya, tentang penggunaan huruf kapital. Apa lagi? Saya tahu bahwa ternyata huruf kapital di sini. Saya tahu. Apa lagi? Kelompok 2 lagi, Pak. Ya, kita dapat mengetahui bahwa huruf kapital digunakan di awal kalimat. Lagi, Ustaz, apa? Ya, kita dapat mengetahui di mana kita menggunakan huruf kapital. Apa lagi? Apa lagi? Ya, Amin.